Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illahu wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, subuh hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala bangunkan kita setelah kita dimatikan beberapa saat. Mudah-mudahan amanah hidup di hari ini dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya buat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita ucapkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang cara untuk mendapatkan keyakinan manusia, jalan atau cara untuk mendapatkan dan memantapkan keyakinan dari manusia, bahwa keyakinan itu tidak datang secara tiba-tiba tetapi melalui proses. Dan pertama kita sudah bahas bahwa jalan pertama adalah cara yang logis dan benar, ya, yang ditempuh berdasarkan metode yang meyakinkan. Itu di halaman ke-36. Orang ketika mendapatkan berita dan berita itu diambil atau didapatkan dari cara yang logis atau mereka sendiri yang mendapatkannya masuk akal, kemudian ada metode yang bisa membuktikan bahwa itu benar, maka mereka yakin bahwa itu adalah kebenaran. Kemudian yang kedua, kalau tidak sampai kepada tingkat keyakinan, paling tidak ada praduga kuat, ya, ada praduga kuat bahwa itu lebih besar kemungkinan terjadinya, ya, lebih mungkin atau lebih besar terjadi kemungkinannya kalau dilakukan. Nah, itu juga namanya al-dhannu ar-rajih, namanya keyakinan yang kuat, ya, kalau ini dilakukan akan terjadi ini, meskipun tidak selamanya terjadi, tetapi di dalam kenyataannya lebih banyak terjadinya dibandingkan tidak terjadinya. Itu namanya zon, tetapi ar-rajih, kemungkinannya kuat, ya, kemungkinannya kuat. Kemudian yang ketiga, orang sampai juga ada yang meyakini tetapi sebenarnya itu hanya dengan angan-angan, kemudian karena taklid buta terhadap sesuatu. Itu juga ada yang mau menjadikannya sebagai keyakinan mereka, tetapi kita katakan bahwa sangat sayang, rugi kalau informasi yang tidak jelas dijadikan keyakinan, karena kalau sampai keyakinan sudah susah dirubah. Oleh karena itu jangan kita masukkan sesuatu yang tidak pasti atau kecil kepastian dari kemungkinannya untuk dijadikan keyakinan. Nah, sekarang kita lompat saja karena kajiannya cukup panjang. Kita masuk kepada kajian tentang masih sekitar tentang pembahasan adanya kemungkinan, tetapi pada tingkat-tingkat berita, ya, tingkat-tingkat berita. Karena kita kemarin juga menyampaikan bahwa
kita meyakini sesuatu itu karena berita yang sampai kepada kita, meskipun kita tidak langsung melihatnya. Ya. Meskipun kita tidak bisa langsung melihatnya, kita yakin karena benda itu memang ada. Kita melihatnya, dia ada. Tetapi tidak sekedar kita menggunakan panca indera untuk mengetahui sesuatu, tetapi dengan logika kita bisa mengetahui sesuatu. Nah, kemudian kita juga bisa meyakini sesuatu karena ada berita yang datang kepada kita. Ya, ada berita yang sampai kepada kita. Itu juga mungkin kita dapat meyakininya kalau berita itu kuat dan tidak mungkin diragukan. Yang salah adalah orang bilang ke kita sesuatu, langsung dibilang iya ke, nah, ada iya ke, langsung kemakan dengan berita, itu bahaya. Tanpa di cross check lagi, tanpa ditanyakan lagi ke pihak-pihak yang lain, langsung termakan dengan berita yang masuk kepada dia. Nah, hari ini yang begitu sangat banyak, ya. Menyebar, kadang-kadang yang ngeri kan, kadang-kadang telah meninggal dunia padahal belum gitu ya, tapi udah tersebar sampai ya, ke seluruh dunia, pakai Facebook lah, pakai WA lah gitu ya. Orang masih hidup tapi udah ya, gara-gara namanya mungkin agak sedikit sama, akhirnya tersebar. Ketika dihubungi masih sehat walafiat. Nah, itu kan kadang-kadang sangat sangat mengerikan gitu ya. Jadi tidak semuanya berita bisa diterima, tetapi berita adalah salah satu cara untuk mendapatkan keyakinan atau menghasilkan keyakinan. Hadirin hadirinmakumullah, kita akan belajar hari ini tentang tingkat-tingkat berita. Tentang tingkat-tingkat berita. Di halaman ke-46 ya. Di halaman ke-46. Ya. Berdasarkan penelitian syar'i tentang berita, ya, berdasarkan penelitian syar'i tentang berita, terdapat 6 tingkatan yang masing-masing mempunyai persyaratan tertentu dalam upaya memantapkan kebenaran suatu berita. Jadi berita ini nggak boleh kita langsung tiba-tiba ya kita terima ya, tetapi ada tingkatan-tingkatan yang boleh kita terima dan sebaiknya ya tidak langsung kita menerima berita yang masuk. Nah, ke-6 tingkatan tersebut dari tingkat teratas hingga tingkat terbawah adalah sebagai berikut. Yang pertama, tingkat pertama, penukilan melalui jalur wahyu. Ya. Jadi itu tingkat paling kuat. Ya, tingkat paling kuat adalah kita dapat dari jalur wahyu. Nah, ini yang paling tinggi, dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fiih. Ya, alif lam mim, kitab ini tidak ada keraguan sedikit pun. Ya. Al-haqqu mir rabbik. Ya, al-haq itu dari Tuhanmu. Jadi itu tingkat paling tinggi dari berita, yaitu yang berasal dari wahyu. Tapi syaratnya adalah didapat dari jalur kenabian yang diiringi oleh 2 sifat, yaitu terjaga dari dosa dan dikuatkan dengan mukjizat. Jadi tidak boleh semua orang bilang saya dapat wahyu. Ya. Saya dapat tiba-tiba sembarang orang mengatakan saya dapat wahyu. Enggak.
wahyu itu harus dari jalur kenabian, dan kenabian itu dibuktikan dengan manusia yang diangkat menjadi nabi itu terbebas dari dosa, terjaga dari dosa, dan mereka dibekali dengan mukjizat. Ya, mereka dibekali dengan mukjizat. Jadi nabi itu nggak pakai SK, Pak. Ya, nggak ada SK yang bisa dibuktikan. Jadi memang berat sekali kita bayangkan ya, mereka adalah orang yang berasal dari tengah-tengah masyarakatnya. Tiba-tiba dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan secara umum memang mereka adalah orang-orang yang baik. Secara umum mereka itu orang-orang yang di atas rata-rata lah secara kebaikannya. Lalu tiba-tiba dapat wahyu, setelah itu disuruh sampaikan ke masyarakat, saya diangkat menjadi nabi. Nah, bukti untuk menyatakan itu kan nggak ada, ya, nggak langsung dapat itu gitu ya. Nah, terjadilah pengingkaran dari berbagai kalangan, terutama dari kaumnya. Akhirnya mereka kadang-kadang minta mukjizat. Nah, Allah mengirim mukjizat itu dalam rangka untuk membuktikan bahwa memang mereka adalah nabi. Ya, mereka itu adalah nabi. Nah, jadi dan mereka adalah orang-orang yang memang terjaga secara moral, secara akhlak, tidak melakukan kesalahan-kesalahan dalam kehidupan mereka. Mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad itu ya, sampai ketika masa mudanya hidup di masa jahiliyah yang penuh dengan kubangan maksiat ya, bisa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah minum khamar. Di masa itu khamar adalah minuman yang paling ya, di mana-mana ya mereka begitulah budaya mereka, tapi Nabi Muhammad terjaga. Sampai diceritakan di dalam sirah nabawiyah itu, beliau ketika menggembala kambing itu mendapat informasi berita bahwa di kampung sebelah itu akan ada pertunjukan ya semacam pesta gitulah di kampung. Sebagai anak muda ada keinginan juga Muhammad kecil ini mau ke sana gitu ya. Lalu gembalaannya dititipkan kepada temannya. Lalu di tengah jalan beliau diserang oleh ngantuk yang tidak mungkin dia lanjutkan perjalanannya. Dia tertidur di tengah jalan. Ya. Kemudian kata beliau, saya tidak bangun kecuali dibangunkan oleh panas matahari di keesokan harinya. Jadi nggak sempat sampai ke tempat itu, ya, diserang oleh ngantuk, nggak bisa lanjutkan perjalanan. Ya, bangunnya itu udah terasa panas matahari besok harinya. Nah, setelah itu kata beliau nggak ada keinginan sama sekali untuk hal-hal seperti itu. Nah, jadi memang betul-betul orang-orang yang diangkat jadi nabi itu adalah orang-orang yang terjaga ya, pada masanya, dan kemudian dibuktikan dengan mukjizat. Nah, ini yang pertama, informasi yang paling kuat, berita yang paling kuat untuk dijadikan dasar keyakinan adalah wahyu. Kemudian tingkat kedua, penukilan yang disampaikan oleh Rasul yang mengandung unsur akidah agama atau pokok-pokok agama ya, atau surat dari Al-Quran atau ayat-ayatnya dan sebagainya yang pengingkarnya divonis sebagai kafir. Nah, artinya ini yang kedua, informasi yang kedua adalah informasi yang bersumber dari Rasul ya, informasi yang bersumber dari Rasul. Dan kita disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma yantiqu anil hawa. Dia tidak mengeluarkan ucapan dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Yang terucap dari nabi itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Jadi informasi yang kedua, berita yang kedua yang dapat dijadikan sumber adalah berita yang bersumber dari Rasul. Nah, jadi
Bapak sekalian, alhamdulillah dua sumber ini di dalam Islam luar biasa. Yang pertama, Allah jaga, Allah jamin ke otentisitasnya, kemurniannya, kebenarannya itu terjaga dari upaya-upaya jahat manusia untuk mengintervensinya. Enggak, itu terjaga betul, dijaga oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami menurunkan wahyu dan kami yang jaganya. Jadi Al-Quran dijaga oleh Allah sampai hari kiamat. Tidak akan mungkin ada yang bisa untuk menambah menguranginya. Dan luar biasa, ya, sedikit salah aja pun langsung ketahuan dan heboh dunia. Itu hebatnya Al-Quran itu, ya, luar biasa. Dan dijaga tidak hanya dari sisi kitabnya yang dicetak dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Di Indonesia saja, di Kementerian Agama itu ada lajnah khusus, tim khusus yang dibentuk oleh Kementerian Agama, namanya Lajnah Pentashih Al-Quran. Jadi kalau Bapak Ibu lihat Al-Quran itu di kita itu ada kan Lajnah Pentashih Al-Quran namanya, ya. Ada tim untuk mengecek sejauh mana tingkat kebenaran Al-Quran itu. Kalau sudah tidak ada salah sedikit pun baru boleh dicetak. Jadi semua penerbit, ya, yang mau menerbitkan Al-Quran itu harus masuk ke lajnah tersebut. Kemudian di sana adalah orang-orang yang hafiz Al-Quran, yang diterima di situ. Mereka kerjanya sehari-hari adalah mengecek itu, ya. Jadi sampai ke tingkat itu, di negara kita pun sudah sampai ke tingkat itu untuk menjaga dan mengawal Al-Quran itu. Kemudian yang kedua, orang-orang yang menghafal Al-Quran, ya, orang-orang yang menghafal Al-Quran, ya, itu juga alhamdulillah tidak pernah sepi di dunia ini untuk mengawal Al-Quran. Nah, kemudian untuk hadis pun alhamdulillah, ya, untuk hadis pun metode yang ditetapkan oleh para ulama untuk mengambil hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat kokoh, ya, metodenya sangat kokoh. Bapak Ibu sekalian, nggak mungkin ada lagi cara untuk mengumpulkan informasi seperti para ulama kita menetapkan cara mengumpulkan informasi dari Nabi. Supaya orang tidak sembarangan mengucapkan ini dari Nabi, itu ditetapkanlah, ya, kriteria, syarat-syarat yang sangat ketat agar orang, ya, tidak akan bisa mengatakan sembarangan ini dari Nabi, ya, ini dari Nabi. Umpamanya untuk sampai ke tingkat sahih, ya, untuk sampai ke tingkat sahih sebuah hadis itu, ya, yang pertama, ya, harus informasi ini dari riwayat orang yang, ya, adlin dhabit, ya, adil ini artinya orang yang tidak pernah cacat secara moral, ya, orang yang tidak pernah cacat secara moral. Dan cacat yang paling merusak hadis dan tidak mungkin diterima hadis adalah kalau orang itu pernah berdusta, ya, kalau orang itu pernah berdusta. Siapa kira-kira, ada nggak manusia hari ini umpamanya untuk mencari manusia yang nggak pernah berdusta? Itu diantara syarat sebuah hadis itu akan diterima. Ya, kalau sudah pernah ketahuan berdusta dalam hidupnya, namanya sudah palsu, sudah, ya, pasti akan tertolak itu hadis. Jadi luar biasa. Kemudian babit itu hafalannya sangat kuat, ya, hafalannya sangat kuat, atau catatannya itu sangat rapi, ya, itu, ya, babit namanya. Kemudian riwayatnya harus tersambung, ya, riwayatnya harus tersambung.
dari siapa yang mengambil mencari hadis itu sampai ke Nabi. Itu tak boleh tak bersambung. Ya. Jadi sanadnya tersambung disampaikan oleh orang yang orang yang adil tadi, nggak pernah cacat secara moral, kemudian hafalannya, catatannya sangat kuat. Itu harus, ya, itu harus. Nah, itu jadi tersambungnya itu nggak boleh dia putus satu generasi. Umpamanya, kalau kita melihat umpamanya Imam Bukhari itu di sekitaran abad jadi sekitar 250-an itu Imam Bukhari. Meninggalnya itu di tahun 250-an. Imam Bukhari ini 256. Kalau nggak salah 256 beliau meninggal. Nah itu Imam Bukhari. Kira-kira Imam Bukhari dengan Nabi itu berapa generasi? Kalau beliau meninggal di tahun 250-an Hijriyah. Kira-kira Imam Bukhari dengan Nabi berapa generasi lah? Ya. Kalau dihitung satu generasi itu 60 tahun, 60 tahun atau 70 tahun, berapa lah kira-kira? Sekitar 4 atau 5, ya, 4 atau 5 kira-kira. Ya. Jadi Imam Bukhari itu yang kita dapat dengarkan, ini hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim itu ya. Nah, sekitar itu. Ya, 4, 5. Nah, rata-rata riwayat Imam Bukhari itu seperti itu, dari beliau ke gurunya, dari gurunya ke gurunya, dari gurunya ke begitu sampai ke Rasulullah. Itu sekitar 4 atau 5. Kalau hari ini Bapak Ibu sekalian, untuk Al-Qur'an saja, untuk Al-Qur'an itu Al-Qur'an terjaga riwayatnya itu. Dari gurunya ke gurunya, gurunya ke muridnya itu terjaga. Sampai hari ini, sampai ke Nabi itu sekitar 28 atau 29 sekarang generasinya. Ya. Jadi di abad ke-15 ini, 1400-an ke Nabi itu sekitar 28 sampai 29 ya, generasinya. Nah, dari Imam Bukhari ke Rasul itu sekitar 5 ya, atau 5 atau 4. Ini jadi semakin pendek ya, semakin pendek jaraknya dari Nabi, semakin kuat kekuatan hadisnya. Di antaranya adalah pendeknya sanad, ya, pendeknya rangkaian ini. Nah, itu bukan hanya pendek tetapi tersambung, orangnya adil, tidak cacat moral, orangnya hebat, pinter, catatannya bagus, itu baru. Ya. Setelah itu, ketika disandingkan dengan informasi dari sahabat yang lain, umpamanya atau dari yang lain, itu nggak ada ininya, hampir nggak ada perbedaannya begitu. Hampir nggak ada perbedaannya. Kan begini, Nabi menyampaikan di masjid, didengar oleh banyak sahabat, ya. Didengar oleh banyak sahabat di satu majelis itu. Nah, ketika riwayat ini dapat, ya, orang katakan Imam Bukhari yang dapat jalur dari sahabat namanya Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, atau dari Umar bin Khattab. Ternyata yang lain ini dapat jalurnya dari Abu Bakar umpamanya, ya. Ya, karena sama-sama di situ ada Abu Bakar, ada Umar yang dengarkan hadis Nabi. Jalurnya beda-beda. Ketika ketemu dari jalur itu, ternyata sama-sama mengatakan seperti itu. Ya. Jadi ketika bahasa kita di cross check lah. Kalau umpamanya berita seperti kita seperti sekarang ini, betul ke Pak Harjani ngomong kayak gini, tanyakan ke ini di kejamaah, oh betul, semuanya mengatakan kayak begini. Ah, itu kan menjadi semakin kuat. Tapi kalau berita itu ternyata ketika dikonfirmasi, ini kok beda ininya informasinya. Ah, ini kalaupun dia hadir akan tertolak itu kalau informasinya tidak seperti yang disampaikan oleh yang lain. Jadi alhamdulillah hadis Nabi itu luar biasa.
Jadi informasi yang sangat luar biasa. Itu tingkat kedua dari informasi yang harus kita jadikan dasar. Kemudian untuk menerima hadis itu harus pakai jalur ya jalur jalur dari para ulama hadis yang betul-betul mendalami ilmu tersebut. Kemudian tingkat ketiga disebutkan di sini dalam ilmu syariat tuduhan zina, berbuat zina. Tingkatan ini mengharuskan pembawa berita mendatangkan 4 orang saksi. Di samping sebelumnya ia mendeteksi sejauh mana kebenaran tuduhan tersebut dan mensyaratkan bagi tiap-tiap saksi memiliki sifat adil dan sifat pasti dalam menukil dan menyampaikan berita ataupun tuduhan. Jadi untuk orang yang berani menuduh ya, atau menyatakan orang lain berbuat zina, Islam tidak akan menerima kecuali mendatangkan 4 saksi. Kalau tidak, ya, mereka yang melapor akan menerima akibatnya. Jadi 4 saksi, dan 4 saksi itu betul-betul ya orang yang secara kepribadian juga harus betul-betul orang yang bisa untuk diambil persaksiannya. Jadi penentuan Islam tentang syarat adanya 4 orang saksi dalam hal tuduhan berzina dilatar belakangi oleh bobot perkara dalam berita tersebut, ya. Karena akibatnya cukup fatal, ya. Akibat cukup fatal, hancur rumah tangga kalau ada pihak tertentu ingin merusak, kemudian hanya dengan berita dari dapat berita dari WA orang gitu ya, istri kamu kayak begini, suami kamu kayak begini gitu, hanya dapat berita-berita informasi tak jelas itu, jadikan dasar untuk memisahkan suami dan istri, itu hancur rumah tangga kalau begitu. Nah, dalam Islam diperberat syaratnya, harus 4 orang saksi itu betul-betul mengatakan iya melihat, ya, nggak boleh pakai rekaman, ya, melihat langsung buktinya. Rekaman kan bisa diedit, nah ini nggak boleh langsung pakai rekaman, sangat mungkin itu adalah editan, ya, itu editan. Nah, langsung melihatnya. Nah, jadi informasi tentang tuduhan orang melakukan zina itu dalam Islam sangat ketat, sehingga informasi yang menyatakan 4 orang kalau mereka berani untuk bersumpah dan menjadi saksi itu adalah informasi yang kuat. Kemudian tingkat keempat adalah tingkatan dalam mengukuhkan hak sesama manusia yang meliputi hak materi, hak sosial budaya, hak pidana, hak perdata, dan sebagainya. Ya, karena dalam hal ini kita memerlukan informasi untuk bisa menetapkannya bahwa ini adalah benar. Nah, orang sangat berhati-hati untuk menyampaikan informasi ini dan menerimanya sebagai informasi, apalagi hakim, ya, umpamanya kalau mereka tidak mendapatkan informasi yang benar tentang informasi sesama hak untuk menuntut hak sesama manusia, itu mereka nggak akan berani untuk memutuskan, ya, sebelum mereka betul-betul mendapatkan informasi yang sudah dianggap cukup, ya, bisa ditetapkan perkara tersebut menjadi sebuah hukum tetap. Jadi mereka tidak akan sembarangan, karena nanti terkait dengan hak sesama manusia. Ada hak materi, ada hak sosial mereka atau nama baik mereka, ya.
ada hak pidana sehingga mereka nggak bisa hidup dengan bebas, ya, hak perdata mereka. Kalau begini biasanya, ya, orang yang punya otoritas untuk menentukan hak-hak manusia ini pasti akan mencari berita selengkap-lengkapnya sebelum mereka memutuskan perkara. Nah, itu juga beritanya cukup dianggap, ya, cukup kuat, ya, cukup kuat. Itu informasi tingkat yang keempat dari sebuah informasi. Tingkat kelima, tingkat ini dikategorikan sebagai penukilan berita yang biasa, yang mengandung pemberitaan ilmiah atau sejarah atau tentang hadis Rasul yang mengandung wejangan adab dan hukum amaliyah. Juga pemberitaan tentang perkara yang akan terjadi seperti tentang tanda-tanda hari kiamat dan keadaan pada hari kiamat. Jadi tingkat yang kelima ini tingkat berita biasa, ya, tingkat berita biasa yang pertama umpamanya beritanya ilmiah, ya, beritanya ilmiah. Kita yakini kenapa? Ini sudah mendapatkan kajian kayak begini-begini. Kemudian yang kedua, atau ada sejarah, ya, sejarah juga dengan informasi dan cara mengambil sejarah yang betul. Kemudian ada, ya, informasi tentang hal-hal yang bukan pokok dari agama, ya, bukan yang pokok dari agama, dan tingkatnya tidak sampai ke tingkat mutawatir atau berita yang sahih, ya, tapi juga berita, ya, berita bukan perkara-perkara yang pokok dalam agama. Itu juga harus dicari dan dijelaskan dengan, kalau hadis ada namanya istilahnya mustalah hadis namanya. Ada ilmu untuk mendeteksi bagaimana berita itu bisa nggak diterima sebagai berita. Umpamanya gini, kalau ada hadis tentang fadhailul amal, tentang keutamaan amal, ya, barang siapa begini akan begini, ya. Nah, ternyata secara informasinya tidak terlalu cukup untuk sampai ke tingkat sahih, ya, betul-betul nggak bisa sampai ke tingkat sahih. Tetapi tingkat hasan juga tidak, tapi dia lemahnya tidak terlalu, bahasa Arab tidak terlalu parah. Nah, untuk kategori fadhailul a'mal, kelebihan keutamaan amal, masih dibolehkan oleh para ulama untuk dijadikan amalan, meskipun tidak boleh sampai ke tingkat meyakini betul, ya. Tetapi mudah-mudahan dengan mengamalkan ini akan begini, ya, karena informasinya tidak sampai ke tingkat sahih dan hasan umpamanya. Nah, itu tingkat yang kelima. Tingkat keenam adalah penyampaian berita yang dapat mendatangkan keuntungan bagi seseorang. Orang tersebut diberi kabar dalam perkara dunia dan berita ini tidak mengandung unsur aniaya terhadap orang lain ataupun unsur tuduhan. Misalnya berita yang berisi peringatan adanya bahaya yang mengancam. Namanya akan ada begini kalau kamu, ya, akan melakukan ini, nanti akan ada hal yang akan membahayakan kamu atau merugikan kamu. Nah, hal seperti itu, ya, informasi yang bisa menguntungkan kita, datangkan keuntungan dan tidak mengorbankan orang lain, itu kita mau meyakininya, silahkan, karena itu akan menjadi kemaslahatan buat kita. Nah, hadirin sekalian, kira-kira kalau berita hari ini yang masuk ke kita yang mana ya? Ya, kebanyakan berita yang masuk ke kita yang mana? Dari sekian informasi yang ada, ya. Alhamdulillah kita punya Al-Quran, tapi kadang-kadang Al-Quran, ya, enggak semuanya orang melihatnya. Yang lebih parah lagi adalah kalau sudah Al-Quran mengatakan tak percaya, itu bahaya, ya. Jangan sampai itu terjadi pada kaum muslimin. Atau hadis yang disampaikan oleh hadis enggak percaya juga, itu padahal hadisnya adalah hadis yang kuat, itu enggak boleh juga terjadi pada kaum muslimin. Dua itu, Al-Quran dan hadis, adalah sumber utama, ya, sumber utama.
Kadang-kadang berita burung, berita-berita yang tak jelas malah ya, diyakini. Nah, ini jadi kita harus menempatkan kita ini dapat berita level mana nih? Ya, kita dapat berita ini level mana? Ya, supaya kita tidak semuanya menjadikan berita yang masuk itu adalah berita yang layak untuk segera diyakini. Ya. Bapak sekalian, kalau hari ini kita baca berita Quran hadis dengan dapat berita dari WA dan alat yang lain, kira-kira berapa banyak? Lebih banyak yang mana? Ya, kalau terutama kayak gini umpamanya, kita katakan baru berada di tempat yang tidak ada sinyal atau nggak boleh kita pakai HP, gitu ya. Katakan kita lagi di pesawat, itu yang paling tak sabar kita rasakan untuk segera kita ketahui itu adalah buka HP langsung serut berita masuk gitu. Nah itu sekian menit tuh habis untuk baca yang ada itu ya, informasi itu ya. Bukan yang lain kita baca itu. Dan mungkin dalam sehari nggak tahu kita dah habiskan itu berapa banyak. Nah itu pemborosan sebenarnya. Kalau nggak penting-penting kita baca juga, itu pemborosan waktu. Ya, padahal ada tingkat level berita yang sangat bagus berkualitas malah kita tinggalkan. Ya, mungkin kita bisa sehari menghafal satu ayat dari Al-Quran, itu kan lumayan ya, lumayan kalau kita bisa nambah satu ayat ya, dari Al-Quran, atau paling tidak kita mempertahankan apa yang kita hafal, ya itu lumayan dibandingkan ada informasi yang tak jelas menghabiskan waktu untuk ya, membacanya, mempelajarinya, padahal sebenarnya tidak terlalu bahkan tidak jelas informasinya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, tingkatan-tingkatan berita kayak begini penting untuk kita ketahui. Nah, dalam belajar akidah ya, hanya 1 dan 2 yang boleh. Ya, hanya dalam belajar akidah 1 dan 2 itu boleh diterima. Ya, karena sudah masuk ke alam gaib itu akal sudah nggak bisa main, ya paling hanya bisa untuk menduga-duga, menghubung-hubungkan dengan yang mungkin terjadi di dunia saja. Tapi apa yang terjadi di dalam kubur, bahkan ya untuk mengetahui apa yang terjadi pada orang saat tidur saja, ya, itu kita udah nggak tahu, ya kita udah nggak tahu apa yang dialami oleh kawan sebelah kita yang tidur, ya, atau suami, istri, anak yang tidur di samping kita aja, kita udah nggak tahu ya, apa yang terjadi di alam kubur, apa yang terjadi nanti setelah kematian, ya, tentang surga, tentang neraka, semuanya gitu udah nggak bisa lagi main pakai akal, pakai berita-berita yang dari manusia yang tak jelas. Jadi ya harus dapat sumber yang pasti, dan sumber yang pasti itu hanya Al-Quran dan hadis saja. Nah ini jadi untuk ke level akidah, jangan terima dari koran, dari mana yang tak jelas sumbernya, ya tak jelas sumbernya. Dari mana nih? Kata orang sih kayak gini, ya itu yang nggak bisa, ya tidak bisa dijadikan berita. Nah, ini jadi penting sekali kita mengetahui. Ini masih muqaddimahnya ya. Muqaddimahnya. Jadi kita harus dapat berita yang terbaik, yaitu sumbernya dari wahyu. Nah, kemudian ringkasannya di sini, demikianlah metode Islam tentang tata cara menyelidiki dan mencari tahu tentang keakuratan sebuah berita dengan landasan dalil nakli. Jadi Islam telah menetapkan ya bagaimana caranya di halaman 49. Orang dididik untuk tidak sembarangan menerima informasi. Ya. Jadi orang tidak sembarangan menerima informasi. Ada level-levelnya, tingkatan-tingkatannya.
pembahasannya secara mendetail dapat kita jumpai dalam kitab-kitab usul fikih, kitab mustalah hadis, kitab-kitab fikih dan sebagainya. Jadi itu sudah dipelajari dan sudah disampaikan oleh para ulama kita bagaimana sebuah informasi boleh diterima atau tidak boleh untuk diterima. Nah, kita telah mengetahui 3 buah cara yang dapat memberikan pengertian yang meyakinkan tentang sesuatu. Jadi selanjutnya perlu kami kemukakan cara keempat. Ya, jadi tadi dengan panca indera, kemudian dengan akal, kemudian dengan informasi. Ya, dengan informasi. Ya, cara yang keempat adalah cara ini sekedar memberikan keyakinan kepada orang yang meyakininya dan tidak dapat meyakinkan orang lain, kecuali jika hal yang diyakini itu juga diterima oleh orang lain. Cara tersebut melalui pancaran jiwa yang fitri. Ya. Cara tersebut dengan melalui pancaran jiwa yang fitri. Banyak sekali pemikiran manusia yang sampai kepada derajat keyakinan yang mantap tanpa melalui proses penarikan kesimpulan oleh akal. Hal ini dapat terjadi dengan menggunakan pancaran jiwa yang fitri. Ya. Melalui pancaran jiwa ini, seseorang dapat menyampaikan informasi yang diperolehnya kepada pusat keyakinan, namun dia tidak dapat menunjukkan dalilnya kepada orang lain. Dan seringkali terjadi derajat kebenaran yang diperoleh melalui pancaran jiwa yang fitri ini setara dengan kebenaran yang diperoleh oleh orang lain dalam menggunakan dalil dan hujjah. Jadi nggak ada dalil tapi suara batinnya kayaknya ini kebenaran gitu. Udah saya yakini betul. Ada nggak dalilnya? Nggak ada, tapi kayak gitu. Kadang-kadang nurani kita ada bicara, ya, ada bicara. Nurani kita itu ada bicara. Tapi ini nggak bisa dijadikan informasi utama, nggak bisa. Ya, nggak bisa dijadikan informasi utama. Bahkan tidak jarang perasaan dan pengamatannya terhadap berbagai hakikat justru lebih mengena, lebih halus dan lebih kuat daripada orang yang menggunakan analisis berdasarkan akal. Jadi firasatnya tajam. Ya, ada firasat yang cukup tajam. Nah, yang kayak begini memang tidak bisa langsung diterima sebagai sumber informasi, tapi nggak bisa juga diabaikan. Ya, nggak diabaikan betul, nggak bisa. Cuman ketika sudah bertentangan dengan Quran, hadis itu nanti itu bisikan sudah. Ya, itu sudah bisikan. Nah, ini jelas itu udah nggak bisa dipakai. Ya. Tetapi naluri itu kadang-kadang ada di kita itu. Mau dibuktikan pakai apa? Ya nggak bisa juga gitu ya. Dalilnya nggak ada, tapi ya perasaan kayak begitulah ya. Perasaan kayak begitu. Nah, ini kadang-kadang ada seperti itu. Contohnya adalah kisah tentang seorang alim, Imam Fakhr Razi. Suatu ketika berjalan diiringi oleh para pengikut dan muridnya, seorang nenek tua renta dari seberang jalan merasa kagum melihat hal tersebut. Bertanya kepada seseorang, siapakah gerangan orang yang diikuti orang banyak itu? Dijawab, dialah Fakhr Razi, sang alim yang menguasai 1000 dalil akan adanya Allah. Dengan heran sang nenek berkomentar, seandainya ia tidak memiliki 1000 keraguan, tentunya ia tidak memerlukan 1000 dalil. Ya. Jadi Imam Fakhr Razi ini kan ahli tafsir yang luar biasa nih. Ya. Diikuti oleh muridnya, lalu ada nenek-nenek di seberang jalan nanya, ini yang ramai-ramai diikuti ini siapa nih? Oh, ini alim besar namanya Fakhr Razi. Kata nenek itu sama muridnya bilang dia punya 1000 dalil untuk itu. 1000 dalil untuk itu. Kata nenek itu kalau dia
ya orang alim yang betul-betul alim, nggak perlu dia untuk buktikan tentang adanya Allah itu pakai 1000 dalil, ya. Karena ya, eh, karena kebenaran tentang Allah itu ya, sangat jelas adanya. Komentar sang nenek renta ini sampai kepada sang alim Al-Razi. Maka ia pun berkata, ya Allah, anugerahilah aku keyakinan seperti keyakinan sang nenek renta itu. Jadi ya, kadang-kadang ada pengamatan ya, dari orang yang kadang-kadang menjadi firasat gitu ya, firasat. Nggak ada dalilnya tapi ya, kadang-kadang ketahuan dan bisa. Umpamanya gini, Utsman bin Affan itu kadang-kadang tahu orang masuk ketemu dia itu, ini kayaknya orang baru datang baru selesai ngelihat maksiatnya. Ini orang-orang, ini wajah kayaknya baru ngelihat maksiat. Itu oleh Utsman tuh kadang-kadang itu bisa ketahuan gitu ya. Nah itu nggak semua orang ya, tapi kadang-kadang firasat itu ada. Jadi Allah alam, jadi itu tidak bisa dijadikan unsur utama, tetapi tidak juga bisa betul-betul diabaikan. Hadirin rahimakumullah, hari ini kita dapat belajar tentang sumber-sumber dan tingkatan-tingkatan berita untuk kita terima, dan untuk akidah ya, untuk akidah kita hanya boleh untuk menerima level yang 1 dan 2 saja ya. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam. Bagaimana kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam dan apa fungsi hadis terhadap Al-Quran? Itu ada kaitannya antara Al-Quran dan hadis, fungsi dengan kedua. Yang kedua adalah kedudukan hadis dalam Islam adalah sumber pemahaman hukum. Bagaimana seharusnya yang harus kita ambil bahwa harus menyelesaikan dalam Al-Quran itu, misalnya dalam sholat itu harus disesuaikan dengan hadis. Lebih kuat bagaimana cara mengambil Assalamualaikum. Ya, tadi kita sudah dapat pelajaran bahwa hadis adalah sumber kedua. Kemudian hadis itu juga kalau sudah dipastikan dia berasal dari Rasulullah SAW, ya, dari informasi yang sangat kuat dan tidak diragukan, maka dia ya, masuk ke tingkat ya, betul-betul sebenarnya dia wahyu, tapi wahyu yang tidak seperti ya, Al-Quran, karena Allah menyatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak berbicara dengan hawa nafsu, tapi itu wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Makanya ya, kita meyakini sampai ke tingkat ya, kalau udah mutawatir hadisnya, mau di ya, umur Islam ini kan sudah 15 abad ya, sudah 15 abad. Perkataan Nabi itu berarti udah 15 abad umurnya ya, dari 15 abad umurnya. Kalau ya, mau dipatahkan ya, mau dicari-cari kesalahannya perkataan Nabi itu ya, kira-kira mungkin nggak ngorek-ngorek itu 15 abad itu? Sangat mungkin kan kalau ada orang mau pengen nyari kesalahannya itu ya, dikorek-korek begitu sampai ketemu kesalahannya.
Tapi 15 abad itu nggak ketemu gitu. Coba bayangkan. Ada nggak yang lain yang kayak bisa kayak begitu? Ya, nggak ada informasi. Sebuah kekuatan ilmiah sekalipun dikatakan ilmiah, ternyata baru dikatakan ini temuan, mungkin sangat mungkin 10 tahun yang akan datang sudah dipatahkan, diruntuhkan oleh temuan ilmiah yang berikutnya. Sudah nggak laku lagi temuan itu. Itu nggak sampai ratusan tahun sudah ya nggak berlaku lagi umpamanya. Tapi insya Allah hadis itu ya, bahkan hadis-hadis yang kayak ya, kayak ekstrim itu kan, kayak umpamanya ketika orang kena najis mawalaghah ya, kayak kena anjing umpamanya kan, itu nggak pakai sabun tapi pakai tanah umpamanya. Ternyata ketika dibuktikan ternyata tanah yang paling efektif untuk menghilangkan bahaya dari penyakit terhadap kalau sentuhan-sentuhan anjing kayak begitu. Jadi semuanya terbukti. Ya. Kalau bisa dibuktikan secara ilmiah, terbukti semuanya. Jadi nggak bisa diragukan. Itulah wahyu sebenarnya. Tapi dia bukan diturunkan oleh Allah menjadi sebagai Al-Quran, tetapi Allah mendidik ya, nabinya, kemudian mengawal nabinya untuk tidak berbicara kecuali dari sumber kebenaran. Jadi terhadap Al-Quran, hadis itu yang pertama adalah dia penjelas. Karena tugas Nabi datang adalah litubayyina linnas manuzila ilaihim, untuk menjadi penjelas. Pertamanya Al-Quran memerintahkan kita wa aqimis sholah, dirikan sholat. Ya. Gimana sholatnya? Nggak ada di dalam Al-Quran. Ya. Gimana sholatnya? Ya. Dari takbiratul ihram sampai salam itu Nabi yang jelaskan. Ya. Jadi penjelas. Jadi betul-betul Al-Quran hadis datang dalam rangka untuk menjelaskan apa yang mubham, apa yang belum rinci dalam Al-Quran, dijelaskan oleh hadis. Ini pertama. Kemudian aqimis sholata liduluki syamsi, dirikan sholat pada saat matahari tergelincir ya, sampai ila ghasaqil lail, sampai malam, wa Qur'an al-fajr, ketika subuh. Nah, kalau kita baca Quran kayak begitu, orang yang tidak menjadikan hadis sebagai sumbernya kayaknya cuma 3 waktu ya. Gitu ya. Kan begitu kan ya. 3 waktu, kayak ketika matahari tergelincir, ketika malam sudah masuk, dan ketika subuh, kan begitu kan ya. Nah, ternyata praktek Nabi adalah 5, sehingga para ulama menafsirkan Quran yang 3 itu, oh berarti tergelincir itu adalah zuhur dengan asar, malam itu adalah maghrib dengan isya, nah gitu ya. Kemudian subuh jadi 5 prakteknya untuk menjelaskan tentang maksud ayat tersebut. Nah, jadi untuk menjadi penjelas. Kadang-kadang bukan penjelas, tetapi sebagai penguat, ya, penguat informasi dari Al-Quran. Al-Quran mengatakan begini, dikuatkan lagi oleh hadis, atau jadi penguat. Bahkan ya, kadang-kadang ada hadis yang memang datang Nabi diberikan otoritas untuk menetapkan hukum syar'i, hukum syariat yang tidak dapat dalam Al-Quran, ada di dalam hadis. Nah itu tentang kekuatan hadis ya, dan fungsi Al-Quran, hadis terhadap Al-Quran. Allah a'lam. Masih? Assalamualaikum. Masalah zina tapi empat mata, empat orang. Cuma di sini saya agak bingung. Zina ini kan ada yang kasar, saya kasar itu hubungan seks ya. Kalau yang halus itu pakai mata, itu jenisnya juga sama ini. Lalu kenapa harus mata? Kalau biasanya kalau di negara sekarang itu masalah
itu pakai jarak, misalnya jarak pandangnya 2 meter, itu bisa dikalikan. Ya. Lalu kedua, saya pernah dengar itu kalau masalah, tapi saya tidak langsung dengan orang yang bersangkutan, cuma saya mendengar dari sosial seperti cerita yang Pak Sofia. Tapi saya juga mau menjawabnya karena ada seorang hamba itu dia tidak percaya dengan Al-Quran, tapi bukan masuk di sini. Di sini mungkin percaya kemungkinan. Cuma yang itu bukan asli katanya. Yang asli itu katanya, jadi yang membukukan ini di istilahnya di kopi atau di petik yang asli. Dia itu mau membuktikan yang asli. Kalau dulu tak percaya, cuma saya tak berani jawab karena saya di setelah pengusaha tidak ada kesalahan dan hanya berdasarkan hukum iman itu percaya itu otomatis sah. Aku bertanya, Salam. Yang pertama, tidak ada ukuran jarak, ya, tetapi dia menyaksikan dan dia dipastikan melihat langsung, ya, bukan menduga, tapi melihat langsung. Dan nggak boleh satu orang, kecuali kalau suami, ya, atau ya kecuali kalau suami atau istri. Jadi suami melihat langsung, itu satu, dia berbeda dengan orang lain. Ya, tapi nanti pakai saksi, dia bersumpah nanti dalam surah apa namanya, An-Nur, ya. Itu nanti beda dari ini. Tapi kalau ini 4 orang, ya, harus melihat langsung. Nah, kenapa mendengar tidak? Ya gimana kalau hanya mendengar, kan saya dengar duga-duga gak ngelihat gitu kan. Ini namanya berzina. Jangan-jangan bukan berzina gitu. Hanya mendengar gitu. Ya. Kalau ini langsung melihat. Ini sebenarnya untuk menutup peluang orang merusak rumah tangga. Ya. Betul-betul masalah ini kan betul-betul kalau sudah terjadi ya udah hancur lah rumah tangga itu, pasti sudah hancur. Nah, kalau ada dimudahkan syarat untuk diterimanya berita tentang terjadinya zina dengan 1 orang saksi atau dengan syarat yang sangat ringan, ya, sangat mungkin nanti, ya, sangat mungkin akan terjadi hal-hal yang sangat memudahkan orang untuk menuduh. Islam tidak memberikan peluang. Maka saya katakan tadi, sampai rekaman foto pun tak diterima. Ya, itu kan sekarang bukti gitu ya. Ini enggak editan, tapi kan mungkin jadi edit. Dengan kecanggihan informasi sekarang itu sangat mungkin, ya, sangat mungkin nanti suatu saat seolah-olah itu terjadi, padahal enggak gitu ya. Nanti sekarang aja kita enggak berfoto nih, ya, kita enggak berfoto, foto orang ditempel ke kita bisa sekarang itu kayak begitu kan. Jadi sangat mungkin suatu saat dengan kecanggihan alat itu, ya, itu bisa terjadi. Nah, tidak diandalkan alat, tetapi bahkan harus melihat langsung. Jadi Islam menutup betul peluang kejahatan yang bisa dibuka oleh orang yang tidak ingin kebaikan kepada orang tersebut. Nah, kemudian kalau tentang Al-Quran, ya, ya kan nggak mungkin kita untuk memisahkan antara dia meyakini Al-Quran itu adalah kebenaran dengan Al-Quran yang ada pada hari ini. Gimana caranya dia ini tidak asli, ya. Karena dari awal, ya, sejak Rasulullah itu supaya terjaganya Al-Quran, selain hafalan, Rasulullah memerintahkan atau membentuk tim untuk menulis Al-Quran, ya, membentuk tim untuk menulis Al-Quran. Ketua timnya itulah Zaid bin Sabit, itu tim, ya, ketua tim menulis Al-Qurannya itu. Nanti baru dikumpulkan pada zaman Abu Bakar, ya, kemudian menjadi
lebih kokoh lagi pada zaman Utsman bin Affan. Nah, sejarah kayak begini ini nggak bisa betul-betul terang benderang Al-Quran itu, ya, clear dari awal, tidak ada sedikit pun perubahan atau apa, itu nggak clear dari awal tentang status Al-Quran itu. Kemudian setiap negara, setiap apa, semua ada timnya untuk memastikan bahwa apa yang dicetak ini adalah Al-Quran sebagaimana itulah sampai pada zaman Nabi. Jadi untuk mengatakan Al-Quran iya betul itu adalah benar dari Allah, tapi yang ada ini tidak asli, nggak bisa, ya, karena kita dapatnya ya, harus pakai wasilah, pakai perantara, dan cara penulisan itu sudah ada sejak zaman Nabi, ya, sudah ada sejak zaman Nabi, dan itu pengawalnya luar biasa. Jadi sampai hari ini, ya, buktinya bahwa itu adalah kebenaran akurat dan tidak bisa diragukan adalah semua dunia sama kayak begitu. Ya. Jadi nggak bisa mengatakan, membedakan, memisahkan antara dari zaman Nabi kayak begini benar, tapi yang ini nggak bisa dikatakan, nggak bisa. Harus dua-duanya. Dia percaya berasal dari Allah, dan memang yang turun sekarang itu adalah Al-Quran yang memang turun dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, karena sudah tetap terjaga sampai akhir zaman insya Allah. Sekira itu ya kajian kita pada hari ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.